Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut, query lanjutan pertama, bab 3, hari ketiga, oleh Mahandika Trisnarno, NRP 7411030050. Dosen pembimbing Ringga Asmara, Sarjana Komputer OJA. Pokok bahasan: subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan klausa with. Tujuan belajar. Pertama, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan skalar subqueries dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkolerasi, dapat menulis subquery yang berkolerasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkolerasi, dapat menggunakan operator axis dan not axis, dapat menggunakan klausa with. Tabel yang digunakan. Tabel yang digunakan adalah tabel departemen. Departemen ID adalah kolom pertama, departemen name, kolom kedua, manager ID, kolom ketiga, dan location ID, kolom keempat. Tabel employees terdapat 4 kolom. Employee ID, first name, last name, department ID. Tabel job history terdapat 5 kolom. Employee ID, start date, end date, job ID, department ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Query di dalam query adalah subquery. Ini adalah query pertama dan di dalamnya terdapat query lanjutan. Berikut ini posisi penulisan subquery dalam SQL command. Select list from, tabel yang dipilih, where expression operator, dan di dalamnya adalah posisi penulisan subquery dalam SQL command. Select list from tabel. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini adalah contoh penggunaan subquery. Select last name from employees where salary lebih besar. Select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Hasil dari query tadi adalah sebagai berikut. Last name King, Forjar, Dihan, Abel, Herstein, dan Higgins. 6 row selected. Subquery banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai multiple row dan multiple kolom. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Main query where manager ID, department ID, in
dan ini adalah subquery banyak kolom. Dijelaskan dengan gambar berikut ini. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, pairwise comparison web subquery. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in. Select manager ID, department ID from employees where employees ID in 178,174 and employee ID not in 178,174. Pembandingan tingkat tidak berpasangan, non-pairwise comparison subquery. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID in. Select manager ID from employees where employee ID in 174,141 and department ID in. Select department ID from employees where employee ID in 174,141 and employee ID not in 174,141. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa digunakan dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Select a.lastname, a.salary, a.department ID, b.salavig from employees a, select department ID AFG atau average salary salavg from employees group by department ID B, di mana where a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary lebih besar b.salavg. Hasil dari query sebelumnya adalah sebagai berikut. Terdapat 4 kolom: last name, salary, department ID, salavg. Query di atas menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada umumnya pada tempat dia bekerja. Berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Select employee ID, last name, case when department ID sama dengan select department ID from departments where location ID sama dengan 1800, then Canada, else USA, and location from employees. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi order by. Select employee ID, last name from employees A, order by select department name from departments D, where A. department ID sama dengan D. department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dan outer query. Ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Gunakan nilai dari inner query untuk qualify
atau disqualify baris kandidat dan kembali ke ambil baris dari outer query. Begitu seterusnya. Berikut adalah penulisan dari korelasi subquery. Select kolom 1, kolom 2, seterusnya from tabel 1 outer, di mana where kolom 1 operator select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where expr1 sama dengan outer.expr2. Berikut contoh dari penerapan korelasi subquery. Select kolom 1, kolom 2, titik atau kolom yang lain from tabel 1 outer where kolom 1 operator buka kurung select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where expr1 sama dengan outer.expr2. Korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Update tabel 1 alias 1 set kolom sama dengan select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Contoh update employees A set department name sama dengan buka kurung select department name from department D where A.department ID sama dengan D.department ID tutup kurung. Sedangkan untuk melakukan delete suatu baris dapat dilakukan dengan format penulisan berikut. Delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Contoh dari format penulisan tadi adalah delete from employees A where employee ID sama dengan select employee ID from EMP history where employee ID sama dengan A.employee ID. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan eksis. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer where exist. Select X from employees where manager ID sama dengan outer.employee ID. Hasil dari query di atas adalah terdapat 4 kolom, employee ID, last name, job ID, dan department ID, dan 8 baris terpilih. Contoh penggunaan non-eksis. Select department ID, department name from department D where not exist. Select X from employees where department ID sama dengan D.department ID. Hasil 2 kolom department ID dan department name. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Berikut contoh penggunaan klausa with. With dep cost as buka kurung select di department name, sum buka kurung salary tutup kurung as dep total from employees A department D.
where A.department ID sama dengan D.department ID. Group by D.department name. Tutup kurung, koma, AFG cost S buka kurung select sum buka kurung debt total tutup kurung dibagi count buka kurung bintang tutup kurung as debt AFG from debt cost select all from debt cost where debt total lebih besar buka kurung select debt AFG from AFG cost tutup kurung order by department name. Latihan soal. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Select first name, department ID, salary from employees where department ID, salary in. Select department ID salary from employees where commission PC is not null. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. First name, department ID, salary. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Select first name, department name, salary from employees department where employees.department ID sama dengan department.department ID and salary null commission PCT, 0 in salary null commission PCT .0 from employees where department ID in. Select department ID from department where location ID sama dengan 1700. Hasil dari query di atas adalah sebagai berikut. Terdapat 3 kolom, first name, department name, dan salary. Soal ketiga. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochar. Select first name, hire, date, salary from employees where salary null commission PCT, 0 in salary. Select salary null commission PCT, 0 from employees where last name Kochar and last name Kochar. Maka hasil dari query tersebut adalah sebagai berikut. First name, hire date, salary. Ditampilkan adalah Lex, hire date 13 Januari 93, salary 17.000. Soal keempat. Buat query yang menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T. Select first name, employee ID from employees where department ID. Select department ID from department where location ID in. Select location ID from location where city like T. Maka didapatkan 2 kolom first name dan employee ID yang nama kota diawali dari huruf T. Soal nomor 5. Buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja
Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata gaji. Query-nya adalah select a.first name, a salary, a department ID, b sal avg. From employees select department ID, afg salary, sal afg from employees group by department ID, b where a.department ID sama dengan b department ID and a salary lebih besar dari b sal afg. Diperoleh 3 kolom first name, salary, department ID, dan rata-rata gaji departemen. Soal nomor 6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama menggunakan operator not exist. B. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak, mengapa? A. Select first name from employees A where not exist. Select first name from employees where manager ID sama dengan a.manager ID tutup kurung. Diperoleh nama Stephen. B. Select first name from employees A where first name not in. Select first name from employees where manager ID sama dengan a manager ID. Juga diperoleh nama yang sama yaitu Stephen. Soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Select first name from employees A. Buka kurung, select department ID, FG salary, sal AFG from employees group by department ID. B. Where A department ID B sama dengan B dot department ID and salary kurang dari B dot sal AFG. Diperoleh nama-nama yang gajinya kurang dari rata-rata pada departemen dia bekerja. Seperti Donald, Douglas, sampai Ismail. Soal nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Select a.first name, m.first name, a salary, m.salary, a.hire date, m.hire date from employees A, employees M, where A dot department ID sama dengan M dot department ID and M dot salary lebih besar dari A dot salary and A dot hire date kurang dari M hire date. Order by A dot first name. Dari query di atas diperoleh nama first name, salary, hire date, dan hire date. Timothy, Kevin, salary 2.800, salary 5.800, hire date 11 Juli 98,
16 November 99. Timothy salarinya adalah 2.900, Hirdernya 11 Juli 98. Kevin salarinya 5.800 dan mulai bekerja 16 November 99. Nomor 9. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua yang ada. Select employee ID, first name, B department name from employee A, select department ID, department name from department B where A department ID sama dengan B department ID. Diperoleh 3 kolom employee ID, first name, dan department name. Nomor 10. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klase with untuk menuliskan query tersebut. Beri nama summary. With dep cost as, select D department name, sum A.salary as summary from employees A, department D where A department ID sama dengan D department ID, group by D department names, dep 2 cost as, select sum summary dibagi 8 as dep total from dep cost, select all from dep cost where summary, select dep total from dep 2 cost order by department names. Dari query di atas diperoleh nama, department name, dan summary. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales. Manager job ID sama dengan Saman untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Select employee ID, last name, salary from employees where salary lebih besar all. Select salary from employees where job ID sama dengan Saman and job ID Samar order by salary dash. Diperoleh 3 kolom dari query di atas, employee ID, last name, dan salary. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.